Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materinya ke materi 12, cara Rasulullah menjaga perdamaian. Materi ini adalah sambungan dari materi Fathu Mekah. Selanjutnya simak video berikut ini. Karena materi bab 4 itu kebanyakan adalah dialog, di sini Bu Isya akan menjelaskan secara singkat agar tidak terlalu lama dalam membaca bukunya ya. Jadi bab 4 ini adalah sambungan dari peristiwa Fathu Mekah. Pada bab 4 kita akan membahas cara Rasulullah menjaga perdamaian. Cara Rasulullah menjaga perdamaian ini ada 4 poin, A, B, C, D. Bu Isya akan bahas yang A dulu, menghindari pertumpahan darah. Menghindari pertumpahan darahnya dengan 2 cara, yaitu pemberangkatan pasukan muslimin dari Madinah yang sejumlah 10 orang ini diberangkatkan dengan niat untuk berdamai. Jadi merebut kembali kota Mekah tapi tanpa sebuah peperangan. Sebelum sampai di kota Mekah, mereka beristirahat dan mendirikan tenda. Nah, ketika mendirikan tenda dan waktu menjelang malam, kaum muslimin ini menyalakan api unggun agar tubuhnya tetap hangat. Nah, karena api unggun yang dinyalakan ini cukup besar, karena orangnya kan banyak, 10.000 orang, jadi asapnya ini membumbung tinggi sampai terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pemuka kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan kemudian mendatangi mereka yang tengah beristirahat tadi. Tapi Abu Sufyan ini ketahuan. Karena Abu Sufyan ketahuan, maka Abu Sufyan terpaksa tinggal di sana untuk mengamati apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sekarang kita ke poin yang B. Pendekatan pada tokoh Quraisy. Seperti yang Bu Isya bilang tadi bahwa Abu Sufyan tadi kan ketahuan di sini ya. Akhirnya dia terpaksa bertahan untuk mengetahui apa saja rencananya kaum muslimin. Nah, saat itu Abu Sufyan yang tengah tertidur ini terbangun karena mendengar kaum muslimin ini sibuk untuk persiapan melaksanakan sholat subuh. Abu Sufyan ini ditemani oleh paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas. Akhirnya Abu Sufyan ini berdialog dengan Abbas, kesibukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti itu. Nah, kemudian sama Abbas ini dijelaskan dan pada akhirnya Abu Sufyan ini kemudian menyatakan diri masuk Islam. Seperti itu. Sekarang yang poin yang C, pemberian pengampunan umum. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada khutbah Nabi Muhammad yang kedua, bahwa seluruh kaum kafir Quraisy ini dibebaskan dari semua balas dendam. Jadi Nabi tidak punya dendam apapun. Sekaligus penyetaraan derajat kecuali untuk para pengelola Ka'bah dan penyedia air Zam-Zam. Jadi saat itu kaum Quraisy adalah suku yang terhormat. Jadi dia bebas menindas siapapun. Nah, dengan kota Mekah yang kembali dimiliki Rasulullah, maka diterapkan penyetaraan derajat dan orang-orang yang spesial itu adalah hanya pengelola Ka'bah dan penyedia air Zam-Zam bagi para pengunjung Ka'bah. Seperti itu. Sekarang poin yang terakhir adalah penghormatan hak-hak kafir Quraisy. Dalam peristiwa ini, Utbah bin Rabi'ah atau yang dipanggil dengan Abul Walid oleh Rasulullah ini menawarkan harta, kerajaan, dan kekayaan pada Rasulullah agar Rasulullah meninggalkan agama beliau, meninggalkan agama Islam dan mengembalikan kota Mekah pada kaum Quraisy lagi. Tetapi hal ini kemudian ditolak oleh Rasulullah. Tentunya Rasulullah menolak dengan cara yang sopan. Rasulullah bertanya pada Abul Walid, apakah sudah selesai tawarannya itu? Kemudian Abul Walid bilang iya. Kemudian ganti Nabi Muhammad yang berbicara. Nabi Muhammad menjelaskan pendapat beliau, kemudian membaca Quran surat Al-Fusilat ayat 38. Nah, dengan dibacanya surat Al-Fusilat ayat 38 ini, kemudian hati Utbah bin Rabi'ah ini luluh. Utbah kembali kepada kaum Quraisy dan menyatakan untuk tidak mengganggu Rasulullah karena Rasulullah tidak memiliki niat jahat apapun pada mereka. Demikian garis besar dari bab 4, semoga bisa difahami.
Untuk tugas hari ini, silakan mengerjakan latihan soal bab 4 poin B ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.